bagaimana pandangan Bapak terkait kebijakan pengelolaan BBL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Nelayan menangkap BBL jadi lebih aman, ya. Lebih tenang, lebih senang mereka. Kita ingin tahu secara umum opini publik nelayan itu bagaimana tentang kebijakan pemerintah soal BBL. Karena implementasi kebijakan ini kan banyak pro kontranya kan Mbak. Kemudian sekarang kesadaran nelayan ya, kalau misalkan mereka menjual ke kiri terus, ekosistem kita bakal punah, bakal habis. Karena tidak ada dicatat, nggak ada data. Oh jangan jual benihnya, kan kita bisa budidaya sendiri. Padahal budidaya juga susah. Banyak publik yang nggak paham bahwa ya kalaupun dibiarin nggak ditangkap, BBL itu juga habis-habis juga kan gitu kan. Kalau misalkan tidak dimanfaatkan, nelayan pasti pendapatannya, penghasilannya bakal menurun. Oke. Dan itu berdampak buruk buat nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Bahari di Podcast Segara. Kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber luar biasa. Hadir di sini Pak Kunto dari Unpad dan juga ada Pak Denny dari Koperasi Putra Lautan Sejahtera. Selamat datang di Podcast Segara Pak Kunto, Pak Denny. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sahabat Bahari, podcast episode kali ini kita berangkat dari sebuah survei nih yang baru-baru saja ini dilakukan oleh Pak Denny, Pak Kunto dilakukan oleh Pak Kunto dan timnya terkait persepsi kebijakan pengelolaan benih-benih lobster BBL di 3 lokasi ya Pak Kunto ya. Betul. Nah ini sebelum kita menelisik lebih dalam ke hasil penelitiannya atau proses penelitiannya, mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak Kunto, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya adalah ketua pusat studi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Ya pasti bingung kenapa ilmu komunikasi terus ngurusin BBL. Betul. Kan gitu kan. Nah ini kan masalahnya terkait dengan kebijakan. Ini opini publik kan. Masalahnya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya kalau penelitian soal atau survei tentang opini publik masyarakat luas terhadap kebijakan BBL pemerintah ini mungkin sudah banyak, dan beberapa tahun ke belakang misalnya media banyak yang kemudian melakukan survei untuk melihat persetujuan masyarakat tentang BBL. Nah sayangnya belum ada yang meneliti nelayannya itu sendiri. Langsung ke nelayannya. Jadi ini yang kita lakukan Mbak. Jadi kami dari Pusat Studi Komunikasi, Media, Budaya, Sistem Informasi ini, kalau kita bercandanya kalau di kampus itu Pusdi Palu Gada gitu. Apalah yang lu mau gua ada gitu. Iya, okay. Saking banyaknya yang dikaji. Tapi kita fokus memang salah satunya di Vkom ada Pusdi juga yang komunikasi lingkungan, dan kita sering kolaborasi dengan mereka. Oke. Gitu Mbak. Jadi ya kita ingin tahu sebenarnya nelayan ini support nggak sih gitu, karena mereka yang terdampak, mereka yang pelaku, mereka stakeholder utama ya kan, mereka yang juga mendapatkan manfaat kalau memang bagus, dan mereka yang akan jadi korban pertama kalau memang ini nggak bagus kan gitu. Jadi kita ingin tahu sebenarnya di sisi kita, nggak usah pakai teori yang rumit lah. Pokoknya kita ingin tahu pengetahuan mereka tentang pengetahuan nelayan ini tentang kebijakan pemerintah tentang BBL itu gimana. Lalu persepsi persetujuan mereka bagaimana. Seperti gitu. apa? Oke. Dan penelitian terakhir yang baru saja dipublis ini, yang baru saja tadi saya sampaikan, survei persepsi kebijakan pengelolaan BBL. Sebenarnya ini juga salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh KKP yang bisa kita sebut cukup ramai, dalam artian menuai pro kontra, Prof. Betul. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu, apa yang mendasari Bapak dan tim untuk melakukan survei persepsi kebijakan pengelolaan BBL di 3 wilayah? Ada Lampung, Sukabumi, dan juga Lombok Timur. Ya. Jadi latar belakangnya mungkin tadi ya, kita ingin tahu secara umum opini publik nelayan itu bagaimana tentang kebijakan pemerintah soal BBL.
Tapi kemudian kan lebih jauh lagi BBL ini kan kebijakan strategis pemerintah kan gitu. Satu, nilai ekonomisnya sangat besar di situ. Kedua, juga ikut meningkatkan kesejahteraan nelayan kalau dikelola dengan baik kan gitu kan. Pasti. Jadi paling tidak dua alasan ini yang kemudian membuat kita mengkaji lebih dalam. Karena implementasi kebijakan ini kan banyak pro kontranya kan Mbak. Kemudian banyak sekali pro kontra, entah itu dari akademisi sendiri, dari publik, yang semuanya sentimennya ya kalau benih ini diambil lalu apa kabarnya dengan hilirisasi kan. Betul, tampak paradoks dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh presiden kita sekarang kan Pak Prabowo dengan hilirisasinya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya pelakunya sendiri bagaimana, nelayannya sendiri bagaimana. Apakah mereka pro, kontra, atau ambivalen terhadap masalah kebijakan BBL ini gitu. Jadi kemudian kita ya tadi karena nelayan kita ingin tahu pengetahuan mereka tentang produk-produk hukum yang ada yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada Permen KP nomor 7 2024, lalu ada nomor 24, ada nomor 28. Itu yang kemudian kita tes pengetahuan nelayan itu dan hasilnya nantilah. Tapi paling tidak kita benar-benar ingin tahu apakah secara pengetahuan mereka paham, nelayan ini paham mengapa kebijakan BBL ini muncul. Lalu bagaimana implementasi seharusnya, dan kemudian ya yang terakhir sikap mereka, attitude mereka, apakah mereka setuju atau tidak dengan kebijakan itu dan implementasinya sekarang. Oke Pak Kunto, berarti itu tadi tujuannya ya Pak ya. Betul. Kemudian yang mendasari dari 3 lokasi survei tadi juga saya sudah sempat mention ada Lampung, Sukabumi, kemudian Lombok Timur. Kenapa 3 lokasi itu Pak? Ya kita kan ambil sampling ya Mbak ya, dan samplingnya kan kita pakai multi-stage random sampling, acak bertingkat. Jadi pertama kita petakan dulu daerah-daerah mana yang menjadi penghasil BBL besar gitu kan. Nah dari situ kita random dan datanya kan dari KKP juga. Betul. Kan gitu. Kita random dan dapatnya 3 itu. Kenapa 3 itu? Satu, keterbatasan resource gitu kan. Kita nggak mungkin ke semua daerah. Lokasi. Lalu yang kedua kita juga cuman punya resource untuk 400 responden. Jadi kita bagi itu paling nggak bisa tadinya mau 4 tapi kemudian karena problem transport dan segala macam kita kecilkan jadi 3 dan 3 itu akhirnya yang terpilih secara random ya Lampung, Sukabumi, dan Lombok Timur gitu kan. Ada 100 di Lampung, 150 nelayan di Sukabumi, dan 150 di Lombok Timur. Dan kita lakukan tanggal 8 sampai 19 Oktober kemarin. Baru banget berarti ya Pak. Fresh from the oven. Oke, kemudian mungkin boleh diceritakan Pak Kunto pengalaman menarik selama melakukan penelitian bersama para nelayan di 3 lokasi tersebut Pak. Ya. Kita mulai kalau yang saya kebetulan nggak langsung turun di ketiga-tiganya Mbak gitu kan, karena nggak mungkin membelah diri jadi 3 gitu kan. Teman-teman yang di Lampung Barat misalnya itu ada kisah yang menarik karena untuk ke lokasi survei itu nggak bisa langsung dari Bandar Lampung atau metronya gitu, karena akses ke pesisir barat Lampung itu lumayan susah. Ya. Dan karena itu mulai musim penghujan, ada longsor, ada macam-macam, akhirnya kita muter tuh, harus ke utara dulu, jadi masuknya dari Bengkulu gitu, jadi lumayan juga gitu kan. Jadi di Kabupaten Pesbar Pesisir Barat dan Tenggamus itu kita aksesnya dari atas gitu kan, dan perjalanan itu ya lumayan panjang lah Mbak. Itu yang mungkin cerita yang gak terlupakan bagi tim kami yang ke lapangan, karena memang perjalanannya panjang dan melelahkan. Tapi karena didampingi oleh teman-teman dari Dinas KKP setempat, itu ketika kita ke lapangan bisa cepat gitu untungnya. Nah di Sukabumi ini nanti bisa di cross check ke Pak Dedi. Ada banyak istilahnya zona merah ya Pak ya. Iya, betul, Pak. Zona merah itu nggak hanya ojek online aja yang zona merah. Juga ternyata punya zona merah ya Pak. Iya, ya? Karena katanya sering ada penangkapan ilegal dulu dan betul ada sekali.
Di Sukabumi sering ya? Iya. Ada konflik dengan aparat penegak hukum kebanyakan nelayannya. Jadi agak tidak kondusif untuk kita melakukan Penelitian survei di sana gitu. Karena ya butuh kesabaran dan negosiasi untuk wawancara untuk bisa nelayan terbuka dan mau menerima kami gitu kan. Kalau di Lombok Timur relatif nggak ada problem yang signifikan karena memang terbuka di sana ya Pak ya. Karena memang daerahnya kan memang daerah percontohan ya kan Mbak, pusat lobster dunia kan gitu. Dan ya problemnya mungkin kalau di Lombok Timur soal bagaimana satu desa ini dianggap dianak emaskan sementara desa-desa lainnya enggak gitu, itu aja sih. Jadi kalau cerita lapangannya relatif lebih pada perjalanan yang berat lalu menghadapi zona merah gitu-gitu. Tapi kalau proses surveinya sendiri, wawancaranya sendiri hampir tidak ada masalah. Berlangsung lancar ya Pak, alhamdulillah ya. Baik, kemudian apakah bisa dijelaskan Pak Kunto tentang hasil penelitiannya? Mungkin penemuan apa yang paling menarik dari penelitian ini? Ya, yang menarik ternyata memang pengetahuan para nelayan ini terhadap peraturan Menteri KP ya, baik yang nomor 7, 28 maupun 24 tahun 2024 itu cukup tinggi Pak, gitu. Dan kita ngetes pengetahuannya seperti tes tes kuliah lah, tes sekolah lah. Jadi ada satu pertanyaan, contohnya berapa persen dari hasil panen yang harus ditebar kembali atau restocking gitu kan. Dan di situ kita kasih jawab 4 opsi gitu kan, 1%, 2%, 3%, 4% gitu kan. Dan ternyata 75% responden itu menjawab dengan benar, 2% sesuai dengan Permen KP. Jadi ini bukan kok pertanyaan yang Anda tahu nggak, bukan itu. Kan kalau ditanya Anda tahu atau tidak kan orang bisa saja klaim tahu padahal nggak tahu kan gitu. Ini kita, sudah spesifik ya Pak ya? Kita memang tes itu gitu, dan pengetahuannya relatif tinggi, rata-rata di atas 70% untuk hampir semua kategori pertanyaan gitu. Memang ada yang rendah, tapi yang rendah itu biasanya terkait dengan pertanyaan teknis, misalnya dalam peraturan menteri berapa, nah itu mereka agak rendah tuh. Kalau spesifik, terkait spesifik ya peraturan nomor berapa gitu ya. Tapi kalau substansi peraturannya itu kebanyakan sudah paham. Pengetahuan mereka sudah tinggi gitu. Kalau ini harus 2%, kalau begini harus begini. Betul. Gitu ya berarti Pak. Jadi contohnya Permen nomor 7 itu tujuannya untuk apa? Itu mereka paham gitu. Soal penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mereka paham gitu. Ya. Pak Kunto sudah mendeklar pengetahuan nelayan terhadap kebijakan pengelolaan BBL itu kurang lebih 70% ya Pak ya. Kita coba cross check langsung ke Pak Denny nih sebagai pelaku utama di lapangan ya Pak Denny. Gimana Pak Denny? Mungkin boleh perkenalan diri dulu, tadi belum perkenalan diri ya Pak ya? Ya belum. Silahkan Pak. Saya Denny dari Koperasi Putra Lautan ya. Putra Lautan Sejahtera. Dari Sukabumi. Oke. Tadi kan Pak Kunto sudah menyebutkan pengetahuan dari hasil surveinya dihasilkan pengetahuan para nelayan atau pembudidaya lobster ini sebesar 70% terhadap kebijakan pengelolaan BBL. Kalau Pak Denny sendiri seperti apa Pak menanggapi hal tersebut? Kalau menurut saya mungkin kalau survei itu dilakukan di tempat saya ya, itu 99% mungkin. Oh, justru 99%. Tapi dilakukan di tempat Pak Denny kan kemarin surveinya iya. Dilakukan. Berarti mayoritas bahkan 90% loh sudah diklaim. Sudah mengetahui secara teknis substansinya dari produk hukum, maksudnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 7 tahun 2024 ya Pak ya. Oke, menarik sekali. Jadi mereka setuju semua. Karena dengan adanya Permen KP nomor 7 ini, nelayan menangkap BBL jadi lebih aman ya, lebih tenang, lebih senang mereka. Oh, jadi kayak iya, yang tadinya tidak diizinkan sekarang diizinkan ya pasti lebih lega gitu ya Pak ya. Secara dari hatinya pasti lebih lega ya Pak ya. Apalagi tadi yang dibilang sama Bapak kan tempat kita zona merah gitu. Ada zona merahnya, oke. Begitu. Terus di tempat kita memang itu sebagai sentral mungkin ya. Karena dari
BBL yang dari wilayah Lombok, wilayah Jawa Timur, dari Jawa Tengah, itu larinya ke Jawa Barat semua. Oh gitu. Dari dulu memang seperti itu. Makanya di tempat kita itu banyak pemain-pemain BBL itu, gitu kan. Nah makanya pas begitu mungkin Bapak mau masuk ke daerah Sukabumi itu memang agak sulit gitu kan. Karena memang mereka takut juga kita diekspos ke keluar media itu. Contoh saya lah, ini mau diapain nih kita gitu. Oh gitu, jadi udah insecure sendiri ya Pak ya. Gitu. Karena kita tidak terbiasa itu. Gitu. Tapi karena saya setuju dengan Permen KP ini, ya saya lebih mendukung lah gitu kan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan BBL ini. Oke, tadi kan Bapak sudah mention bahwa Bapak setuju dengan kebijakan ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu saya pengen tahu lebih dalam Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait kebijakan pengelolaan BBL berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024. Pak Denny silahkan. Jadi saya menyambut baik tadi kan Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 ini karena keberlanjutan ekosistem yang harus kita jaga itu sumber dayanya cukup melimpah gitu kan. Kalau misalkan tidak dimanfaatkan, si nelayan pasti pendapatannya, penghasilannya bakal menurun. Oke. Dan itu berdampak buruk buat nelayan gitu kan. Karena sekarang si nelayan mencari ikan itu udah agak sulit gitu Bu. Makanya mereka pilih menangkap BBL ini karena sebagai solusi. Ada solusinya di situ. Mata pencarian mereka bertambah gitu kan di situ. Nah, mereka itu sangat senang menyambut baik Permen KP ini gitu kan. Mungkin untuk lebih sejahtera lah nelayan gitu. Oke, gitu, berarti selain kesejahteraannya meningkat, secara ekologi juga merasa aman karena tadi sumber daya melimpah dan juga kalau dalam Permen KP kan juga ada restocking 2% tadi ya Pak ya, itu juga ada di salah satu pertanyaan ketika survei ya. Betul. Nah kalau misalkan masalah restocking itu, kalau saya boleh saran itu kalau bisa ya si pengusaha itu 0,01% dari misalkan ya dari 10 juta ekor kuota itu 0,01% wajib di restocking harusnya. Jadi contoh misalkan 10 juta ekor BBL gitu kan. Nah, itu berarti 1000 ekor BBL-nya yang harus dikembalikan ke alam gitu. Tapi bukan hasil budidayanya. Dari dia pembelian BBL-nya itu yang 10 juta itu kuotanya, ngambilnya dari situ. Oh gitu. Kalau misalkan ngambilnya dari hasil budidaya, kalau budidayanya gagal, apakah ada yang di restocking? Kan itu nggak ada. Nah, jadi yang wajib di restocking itu dari hasil kuotanya itu gitu kan. Kalau mereka mendapatkan kuota misalkan 10 juta ekor, jadi wajib mereka restocking 1000 ekor gitu kan. Lobster yang besar itu. Gitu. Iya. Oke. Seperti itu. Oke Pak Denny, kemudian melihat hasil riset nih dari Pak Kunto dan juga timnya terkait pengelolaan BBL, bagaimana tanggapan Bapak? Terkait masalah riset dari siapa? Pak Kunto dari Pitkom itu, saya sangat mendukung sekali. Saya sangat senang lah. Puas ya Pak dengan hasil surveinya Pak? Apalagi tadi saya bilang kan, kalau misalkan Pak Kunto riset dari 400 warga nelayan itu sekitar berapa 70% gitu. Kalau saya jamin 99%. Kalau dari Sukabumi ya Pak ya, iya. 99%. Karena nelayan Sukabumi sekarang bisa dibilang 99% itu penangkap BBL. Oke. Karena di musim-musim sekarang itu ikan memang nggak ada gitu. Jadi mereka hanya bisa mencari yang bisa ditangkap saat ini gitu. Yang ada itu BBL. Gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak Denny, kendala apa sih Pak yang sering ditemui oleh para nelayan saat menangkap kemudian menjual BBL ataupun lobster, dan bagaimana kondisi area penangkapan di laut sekarang ini? Bapak tadi menyampaikan kan saat ini tuh nggak ada ikan, adanya lobster. Kalau boleh diceritakan detailnya seperti apa Pak Denny? Jadi ceritanya kalau masalah kegiatan di BBL ini ya, saya waktu itu pernah
mau menjual ke BBL ke BLU gitu kan, tujuan ke BLU karena kita ngerasa sudah adanya Permen KP ini kita sudah dilindungi gitu kan. Nah, tapi dengan kenyataannya di lapangan khususnya wilayah Sukabumi gitu kan. Waktu itu saya tetap dijegat sama APH ya. Oke. Jadi Dicegatnya kenapa nih Pak? Kan udah diperbolehkan tapi masih dicegat. itu dia. Karena menurut mereka kita belum bisa untuk menjual ke pemerintah katanya gitu. Karena belum ada perizinannya. Sedangkan perizinan kita sudah lengkap semua. Begitu. Nah, saya sampai kan waktu itu saya mau kirim waktu pas pertama, kata saya bisa apa enggak gitu kan. Tapi pas kita di jalan dijegat itu, supir saya kan ditahan tuh sampai 3 jam lah itu di Polres Sukabumi di sana. Akhirnya saya komunikasi dengan pihak BLU dan pihak KKP, akhirnya bisa keluar. Tapi supir saya tetap trauma waktu itu, nggak mau kirim lagi dia. Gitu. Sampai sekarang dia nggak mau saya kirim lagi, mendingan kirim ikan katanya. Oh gitu. Berarti kalau dari segi penangkapan tidak ada kendala ya Pak, lebih kepada saat menjual. Kalau penangkapan ada juga Bu. Kalau ada juga. Gimana tuh Pak kendalanya Pak? Kalau di penangkapan itu biasanya cuaca ekstrim di kita. Karena kita kan lepasan dengan Samudra Hindia ya. Jadi si nelayan itu nggak bisa setiap hari menangkap. Itu ada musim-musimnya gitu kan. Dan contoh dalam 1 bulan nelayan itu paling sekitar 15 hari bisa melaut ngambil BBL itu. Jadi 15 harinya mereka di darat. Untuk di bulan-bulan ini ya Pak ya, karena sering hujan atau gimana? Enggak, sepanjang tahun memang kayak gitu. Sepanjang tahun dalam 1 bulan? Paling mereka kerja 15 sampai 20 hari. Okay. Karena waktu terang bulan itu BBL nggak ada. Sama seperti halnya ikan-ikan yang lain ya. Nah gitu, karena mereka menyebar kan gitu. Waktu terang bulan, waktu gelap bulan mereka berkumpul lah nyari lampu gitu kan. Karena pengambilan BBL itu kan pakai lampu ya, pakai jaring ya, memang ditanam ke bawah pakai jodang gitu. Nggak seperti yang di Jawa Timur sama yang di Lombok, beda kita alatnya. Jadi kalau Jawa Barat itu kita pakai lampu ke bawah, jadi pakai lampunya masuk kayak cumi gitu loh Bu. Kayak teri juga nggak Bang? Seperti itu. Oke, baru di jaringnya naik gitu dari ini ditarik gitu ya Pak ya. Ya, di situ barulah si BBL itu bisa dilihat gitu hasilnya gitu. Nah itu kalau di bulan-bulan gelap penghasilan kita memang cukup banyak gitu. 1 perahu itu kalau lagi musim bisa nyampe 5.000 sampai 10.000 per perahu. Sedangkan kuota kita aja hanya dikasih 5.000 ekor per tahun. Sedangkan dalam 1 hari kalau lagi musim itu bisa 5.000 1 perahu. Gitu. Makanya si nelayan kemarin pada kaget. Tuh, kenapa? Sumber daya kita kan melimpah gitu kan. Banyak banget gitu, lebih-lebih. Kenapa kita dikasih kuota sedikit gitu kan? Akhirnya di bawah pada bingung nyari kuota harus gimana. Setelah kita tanya-tanya ke Dinas Perikanan dan kita mendapat arahan gitu kan, ternyata si kuota itu ditentukan dari nelayan gitu kan. Jadi si nelayan wajib mendaftarkan diri buat NIB gitu kan, untuk izin penangkapan, lalu didaftarkanlah sama kita ke dinas untuk mendapatkan kuota provinsi dari provinsi. Per kepala berarti ya Pak ya. Betul. Per kepala itu 5.000 kalau toh ngomong untuk koperasi Jawa Barat. Ya. Itu daerah luar paling 2.000 sampai 500 paling. Karena menyesuaikan sumber daya yang ada ya Pak ya. Betul. Oke. Jadi katakanlah per kepala dapat 5.000, satu koperasi kan ada berpuluh-puluh kepala gitu Pak, atau gimana? Contoh kayak saya itu ada 400 lebih kan saya gitu. Pertama kita dapat sekitar waktu itu 10.000 per kepala. Tapi karena daerah lain tidak kebagian, akhirnya dikurangi jadi 5.000 gitu kan. Yang tadinya saya dapat kuota 4 juta, sekarang jadi 2 juta gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya sekarang karena banyak permasalahan pengiriman BBL dan harga yang tidak stabil gitu kan. Jadinya
koperasi-koperasi yang sudah terdaftar dan mempunyai kuota itu tidak bisa mengirim ke BLU gitu. Dan mereka terkendalanya masalah harga. Oke. Gitu. Jadi harga dari perusahaan dari perusahaan ngasih harga ke BLU itu nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Karena harganya terlalu rendah, Ibu. Oh, gitu. Oke. Yang seharusnya kan di bulan-bulan ini tuh harga cukup tinggi biasanya. Karena BBL sudah berkurang biasanya di musim-musim ini. Pokoknya musim BBL itu kan kita panen itu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu kita panen raya. Dari September, Oktober, November itu sampai Januari itu berkurang karena udah masuk musim hujan. Nah itu biasanya harga kita udah mulai tinggi dari 50.000 sampai 60.000 biasanya gitu kan setiap tahun gitu. Bahkan dulu kita harga zamannya Bu Susi kan nyampe 150.000, 200.000 gitu kan. Kalau sekarang itu hanya drop sekali gitu. Kenapa enggak dengan adanya Permen KP ini nggak bisa mengangkat harga ini, harga sekarang lebih seimbang lah gitu. Jadi si nelayan ujung-ujungnya pilih jual ke kiri mereka. Oke, gitu. Nah, kenapa saya jual ke kanan? Saya berharap mudah-mudahan ke depannya bakal lebih bagus lagi gitu kan. Oke, bisa ditinjau ulang gitu ya Pak begitu. Ya. Siap. Nah, tapi kita kesulitan juga. Kita nelayan yang sudah kita bina, sudah kita modalin gitu kan. Ternyata mereka nggak semua barang-barang mereka itu dijual sama kita. Sedangkan kan kita tuh satu anggota, satu koperasi. Harusnya satu jalan juga ya Pak ya. Tapi karena perbedaan harga yang cukup jauh, akhirnya mereka ke kiri semua. Ya, begitu. Oke. Gitu. Kita hold dulu daripada ini kita kembali lagi ke Pak Kunto. Kembali ke penelitian tadi Pak. Siap. Kalau dari penelitian yang sudah dilakukan, adakah mungkin poin evaluasi dari kebijakan yang sudah dibuat oleh KKP terkait pengelolaan BBL Pak Kunto? Ya, poin evaluasinya seperti yang tadi Pak Denny bilang ya. Kebanyakan nelayan agak berkeberatan dengan aspek teknis, Mbak. Terutama soal pertama adalah harga gitu. Harga patokan ya. Karena kan ini di pasar yang menentukan harga itu kan bukan biaya, Mbak. Di pasar yang menentukan harga itu supply and demand. Betul, kan gitu aja kan itu. Hukum supply demand itulah yang menentukan harga pasar. Tadi Pak Denny sudah menjelaskan kalau bulan-bulan panen gitu kan, Agustus, Juli, Juni, Mei gitu ya Pak ya. Iya. Itu melimpah ya, jelas harganya akan turun kan gitu. Betul. Tapi begitu selepas bulan Agustus ya supply-nya akan mengecil dan harganya pasti akan naik gitu. Demand-nya tetap kan gitu. Ini yang kemudian agak sulit nih, belum ada di peraturan menteri gitu kan. Kita kan pakai harga patokan 8.500 gitu kan, tanpa melihat faktor supply and demand itu. Dan memang ada keterbatasan juga bagi pemerintah untuk kemudian mengikuti harga pasar tentu saja. Tapi kan oleh BLU ini dijual itu kan jadi keuntungan ya, ketika harga pasarnya naik ya itu keuntungan dari BLU dan jadi PNBP gitu kan. Nah mungkin ini yang kemudian harus disosialisasikan lebih lanjut ke nelayan, dalam artian PNBP yang juga didapatkan dari selisih harga BLU dan kemudian dijual kembali itu kembalinya ke nelayan dalam bentuk apa kan gitu kan. Betul. Harus ada manfaat lain dong gitu kan. Itu yang mungkin satu masukan ya terhadap kementerian. Evaluasi ya. Evaluasi. Lalu ya tadi agak susah kemudian mempersuasi nelayan untuk menjual hasil tangkapan BBL-nya ke BLU kalau harganya jauh di bawah dari harga yang ilegal gitu kan. Ya istilahnya ya berani jual ke sana lah kalau 10 kali lipat selisihnya kan gitu. Resiko deh. Tapi kan kalau 10 kali lipat kan jelas hitungannya kan gitu kan.
Sakit hati kita. Gitu. Karena Oke. memang tidak ada kemudian mekanisme lain, misalnya misalnya kita kembangkan deh soal pakan, karena salah satu kritik dari pembudidaya gitu yang bekerja sama dengan nelayan adalah Ya, harga pakan yang pakan. sangat tinggi, Oke. sehingga pembudidaya pun juga nggak berani ambil dari nelayan gitu BBL-nya, karena ya pakannya tinggi, belum lagi nanti masalah pengelolaan dan manajemen pakan itu juga paling susah di lobster kan, belum kayak udang kan Iya, gitu kan. pembesarannya tidak semudah Iya, itu ya Pak ya. iya. Jadi menurut saya perlu dipikirkan benefit lain gitu kan. Kalau memang oke lah harga BLU dipatok sekian gitu kan, tapi benefit lain apa yang diterima oleh nelayan yang menjual ke BLU itu. Dan itu kan bisa didapatkan dari selisih tadi kan, masa-masa paceklik BBL seperti betul. ini. Itu sih, Pak. Itu dia sebenarnya poin evaluasi dan juga sudah termasuk kritik dan saran ya Pak ya Betul, kepada ya. KKP. Tapi kalau kita pengen mendengarkan Pak Kunto, dari hasil penelitian ya pastinya kan ada kritik saran baik untuk KKP maupun untuk masyarakat yang pastinya dengan senang hati kita akan mendengarkannya. Silahkan Pak Kunto. Ya, karena kami sebenarnya lebih fokus ke kebijakan publik dan sosialisasinya, Mbak, lebih ke komunikasi publiknya. Jadi saya melihat ada gap juga antara pengetahuan dan sikap tadi gitu. Jadi kadang ada yang sikapnya tinggi tapi pengetahuannya nggak terlalu tinggi gitu. Ada yang pengetahuannya tinggi tapi gitu kita Implementasinya ya sikap itu agak rendah, terutama yang teknis. Jadi ada problem apa ya? Yang pertama problem edukasi dan sosialisasi terhadap nelayan. Kita ke Lampung Barat misalnya, ya hampir semua di 3 daerah tadi nelayan itu sangat jarang mengakses informasi dari media. Ya kan, jangankan nonton podcast kita kan Iya, gitu betul. kan. Nonton TV aja jarang kan gitu. Nah, Mereka itu. jarang ada di rumah tadi kan, 3 minggu ada di laut gitu kan, baru seminggu pulang. Jadi mereka mengandalkan word of mouth dari nelayan-nelayan, sesama nelayan, dari KUB, dari koperasi, dan dari dinas gitu. Ketika mereka ada di darat atau ketika mereka ketemu di laut kan gitu, transit istilahnya. Ini yang kemudian komunikasi melalui medium-medium ini yang harus dipertebal gitu ya kan, kalau untuk nelayan ya. Sedang kalau yang podcast ini kan untuk publik yang lebih luas ya gitu, dan itu memang butuh didorong lagi gitu, karena kan di publik yang lebih luas kontroversi soal BBL ini juga masih ada gitu kan, belum semuanya bisa menerima karena mungkin banyak publik yang nggak paham bahwa ya kalaupun dibiarin nggak ditangkap BBL itu juga habis-habis juga kan gitu kan, karena satu mereka juga dimakan oleh ikan lain, kanibal juga kan gitu. Ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan kenapa BBL itu menyusut atau berkembang di sebuah perairan, dan itu kan juga soal ekologis. Lalu kemudian di Sukabumi misalnya ada kelompok usaha bersama yang dibentuk hanya untuk menerima bantuan gitu. Betul. Jadi mereka KUB itu seakan-akan banyak tapi hanya aktif ketika ada bantuan saja. Jadi butuh verifikasi yang bagus dari kementerian atau dinas di daerah untuk memverifikasi sebenarnya KUB ini hidup nggak sih? Kalau nggak hidup ya udah coret aja kan. Setuju, gitu. iya. Ya kan, dan nggak perlu ada kuota buat mereka kan gitu, yang akhirnya bisa diperdagangkan dan jadi praktek yang tidak sehat lagi gitu kan. Di Lombok kalau yang saya temui yang jadi penting adalah tadi saya sudah singgung di awal soal kecemburuan sosial. Ini satu desa yang jadi kampung produsen lobster dunia, jadi semua perhatian ke sana, semua bantuan ke sana, sementara desa-desa kanan kirinya seakan-akan jadi anak tiri gitu kan. Ini yang menurut saya juga harus diperbaiki. Buat masyarakat menurut saya ya edukasi dari KKP tentang sebenarnya lobster itu barang apa, kenapa ini sangat mahal, kenapa kita belum mampu secara masif membudidayakannya, itu juga perlu diedukasi gitu kan. Jangan sampai masyarakat juga berpikir, masyarakat umum ya berpikir bahwa oh jangan jual benihnya kan kita bisa budidaya sendiri, padahal budidaya juga susah. Kalau pakannya nggak disubsidi, kalau pakannya nggak dibantu oleh pemerintah,
akan sangat repot tuh gitu. Satu modalnya besar, dua waktunya juga lama ya Pak. Lama, Itu yang resikonya menjadi kendala tinggi, nelayan betul, ya Pak ya. betul. Oke. Kita beralih dulu ke Pak Denny, mungkin bisa disampaikan Pak, apakah ada kritik dan saran Bapak terutama perwakilan dari Koperasi Lautan Putra Sejahtera kepada KKP terkait kebijakan dalam pengelolaan BBL? Kalau kritik saya nggak ada, saya karena mendukung 100% Masa nggak ada, ya. Pak? Kalau kritik. Tapi kalau saran masalah terkait dengan BBL ini mungkin dari segi pemasarannya ya. Dari segi pemasaran, karena saat ini hanya dikelola sama BLU dan hanya ada beberapa perusahaan yang bisa menjual, mungkin tidak ada persaingan di sisi ke bisnisnya di situ gitu kan. Jadi harga untuk kita tuh jadi drop di situ. Mungkin kalau dibuka lagi peluang usahanya untuk para pengusaha-pengusaha besar di atas untuk ekspor keluar gitu kan. Nah, mungkin harga bisa naik lagi gitu kan. Karena harga yang dari perusahaan dikasih ke BLU itu cukup rendah gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada lebih banyak persaingan, mungkin ada harga bakal mungkin bisa naik lagi gitu. Terus terkait masalah ini apa namanya itu kuota kita. Nah, saya sebagai koperasi yang aktif, ya kata Bapak tadi kan sedikit ngerasa cemburu lah gitu kan. Yeah. Kenapa yang tidak aktif dikasih gitu kan? Sedangkan kita yang aktif gitu kan selalu kirim. Kita di jalur yang resmi gitu kan, kuota kita malah jadi kasih sedikit gitu kan. Sedangkan yang tidak aktif mereka yang sama sekali anggotanya aja mungkin nggak ada gitu kan, hanya waktu ada tadi istilahnya ada bantuan mereka baru berkumpul. Sedangkan kalau misalkan nggak ada rezeki atau apa gitu kan, mereka nggak ada, hilang bubar gitu kan. Okay. Begitu. Nah terus terkait masalah sortir di BLU. Itu kan sebenarnya ada kebijakan dari para pengusaha eksportir dari dulu kita main itu sebenarnya ada 20% kebijakan untuk kualitas barang gitu kan. Nah, kualitas barang itu kan di setiap daerah itu berbeda-beda ya, Bu. Jadi si kualitas barang itu ada barang pinggir, ada barang yang pertengahan, ada barang tengah gitu kan. Nah, itu memang beda kualitasnya. Sedangkan yang diminta standar pengusaha yang dari Vietnam sekarang itu barang yang ada di tengah. Gitu. Sedangkan nelayan yang menangkap saat ini itu kebanyakan nelayan yang di pinggir. Mereka itu nggak punya perahu, mereka berenang ke tengah laut, gitu kan, pakai ban, mereka pasang jaring gitu kan. Mereka hanya pergi sore, diambil pagi, gitu kan. Mereka naruh aki di tengah, pakai bagan kecil kayak gitu kan. Penghasilannya hanya sedikit gitu kan. Dan kualitas barangnya memang kurang bagus yang di pinggir. Tapi karena kita kasihan sama nelayan-nelayan pinggiran itu, akhirnya kita beli gitu kan. Dan itu ada harga gitu kan. Sedangkan untuk perahu-perahu yang tengah, yang pertengahan itu harus punya modal yang lebih tinggi, Bu. Itu. Karena kan solarnya juga lebih jauh ya Pak ya. Iya, enggak, kalau kita pakai bensin, karena kalau yang pakai solar itu kan perahu besar. Ini perahunya yang hanya 5 GT, Bu. Gitu. Kalau yang di atas 5 GT itu nggak bisa ngambil BBL. Nggak boleh gitu. Itu harus khusus untuk menangkap ikan. Iya. Ini kita hanya nelayan-nelayan kecil loh, Bu. Gitu. Nelayan yang di zona pinggir aja. Nah, itu kalau misalkan si BBL ini bisa diterima semua sama BLU dan ada harga, kita sangat senang gitu kan. Nah, sedangkan saat ini kita kirim ke BLU itu 20% pasti kembali barang itu. Sedangkan kita beli dari bawah karena persaingan sama yang kiri terlalu ketat, kita dibeli semua dari bawah. Akhirnya apa? Kerugian yang kita terima gitu. Barang yang dikembalikan dari BLU yang tidak diterima itu kan banyak istilahnya jarong lah gitu. Jarong yang kurang bagus gitu kan. Itu kita bawa kembali ke koperasi. Nah, itu lalu kita dederkan saat ini. Nah, cuman karena kurangnya sumber daya pakan, terus kurangnya bantuan-bantuan dari pemerintah gitu kan. Akhirnya kita kesulitan untuk pendederan ini gitu.
Kalau misalkan seluruh koperasi dibantu misalkan untuk pendedaran atau budidaya yang benih yang kecil itu, nanti mungkin sebagai kita di Jawa Barat sebagai penghasil yang terbesar, mungkin kita bisa menjual lagi barang itu ke luar daerah untuk pembesaran gitu kan. Contohnya saya saat ini pendederan di daerah Ujung Genteng, setelah jadi jangkrik lalu kita jual ke Lombok gitu kan. Nah di Lombok itu pembesaran di sana. Sedangkan kalau dari BBL harganya cukup mahal, mereka nggak berani beli. Oke. Ya, tapi kalau yang dari warna itu kan murah gitu kan. Itu bisa dijual di lokal. Ya nggak apa-apa. Kalau yang kualitas bagus mungkin bisa diekspor keluar. Dan kita hanya mampu beli yang yang warna ini gitu kan, yang jarong. Ya nggak apa-apa, kita dederkan di sini gitu. Kalau itu memang bisa mengembangkan pembudidayaan lokal di kita gitu kan. Oke. Terus terkait masalah pakan, ya mohon dibantu lah kalau misalkan ini kan. Pakan ya Pak ya? Iya, ya, Pak ya. masalahnya di pakan itulah yang kurangan. Terus masalah tadi sortir di BLU minimal 20% lah kita dibantu, jangan terlalu ketat. Kalau enggak kita ada harga lah semua gitu kan. Jangan sampai nelayan kecil itu mereka sudah menaruhkan nyawa mereka melaut gitu kan, mereka berenang tapi nggak ada harga buat mereka gitu. Kasihan juga gitu kan. Oke, Ya. siap itu Terus dia. yang ketiganya koperasi mungkin yang aktif sekarang mengirim barang ke BLU. Mungkin kuota-kuota mereka yang tidak terpakai yang tadi dibilang KUB yang jadi-jadian itu mungkin bisa dikasih ke yang aktif gitu kan. Betul. Lebih baik seperti itu gitu. ya Pak ya. Lebih bermanfaat. Mungkin sumber dayanya akan tercatat semua gitu Bu. Jadi kalau misalkan sekarang kesadaran nelayan ya, kalau misalkan mereka menjual ke kiri terus, ekosistem kita bakal punah, bakal habis karena tidak ada dicatat, nggak ada data gitu. Traceability-nya kita nggak ada. Tapi kalau kita menjualnya ke pemerintah pasti ada data. Nah di situ mungkin ada apa namanya itu Pak? Kalau pagarnya gitu. Jadi jangan sampai dieksploitasi semua gitu kan. Ya, makanya butuh ini Permen KP nomor 7 tahun 2024 gitu ya Pak ya. Dengan segala evaluasi yang ada yang ya pastinya akan jadi masukan untuk KKP lah ya Pak ya. Itu dia dari Pak Denny. Kemudian Pak Kunto nih, saya pengen kembali ke Pak Kunto. Kalau dari segi komunikasi Pak Kunto, menurut Bapak, apakah publikasi yang telah dilakukan oleh KKP selama ini sudah cukup atau masih perlu ruang perbaikan? Tadi kan sebenarnya Bapak udah menyampaikan, nelayan itu kan jarang Mbak di rumah, apalagi intensitas mereka buka media, apalagi media sosial ya Pak, TV aja jarang gitu. Betul. Jadi pertemuan face to face mungkin atau mulut ke mulut antara nelayan dengan penyuluh atau dengan dinas itu sangat diperlukan. Ya. Apalagi mungkin Pak masukan untuk kita terkait hal itu. Ya kalau menurut saya untuk nelayan ya mengaktifasi KUB yang kemudian hanya aktif ketika ada bantuan. Lalu kemudian ini kan lebih ke apa ya Mbak ya. Sebentar lagi juga problem ketika harga BBM rencananya akan naik gitu-gitu kan juga akan harus menjadi, kalau menurut saya harus jadi peluang gitu kan. Itu peluang untuk kemudian melakukan edukasi karena ada cara masuk nih gitu. Ada opportunity baru untuk masuk karena ada isu baru yang terbuka untuk nelayan. Lalu kemudian menyederhanakan bahasa tentu saja gitu kan. Bahasa legal formal yang ada di peraturan kementerian itu kan ini kan bahasa yang sangat tinggi ya, abstrak, butuh abstraksi yang tinggi sehingga ini harus disesuaikan dengan bahasa sehari-hari nelayan gitu kan. Dan menurut saya kalau pengetahuannya sudah sangat cukup ya oke. Tinggal penjelasannya ya tadi kan problem yang tadi kita dapatkan dari hasil riset. Problem mereka lebih pada persetujuan terhadap hal-hal teknis, harga, kuota kan gitu-gitu kan Mbak. Nah itu yang harus disosialisasikan dengan lebih intensif gitu. Sedangkan untuk masyarakat luas gitu kan, ini yang menurut saya
masih perlu didorong lebih kuat lagi gitu. Saya aja baru tahu ketika ngobrol dengan Pak Dekan FTIP di Unpad gitu kan, bahwa ya kalaupun BBL nggak ditangkap dia juga akan habis kan gitu. Kan lebih baik dimanfaatkan kan Betul. itu yang jadi penting. Sangat sedikit warga kita yang paham bahwa lobster itu kanibal, ya kan. Jadi ya dia akan saling memakan aja. Betul, Kalaupun nggak diapa-apain Iya. juga saling memakan gitu kan. Contohnya tadi Pak Denny cerita dia budidaya 15.000 ya Pak ya. Betul. Panen setelah setahunnya tinggal 2.800. 2.800. Karena Iya. saling makan itu ya Pak ya, kanibal itu. Kekurangan pakan itu. Kekurangan pakan salah satu. Begitu dia kekurangan pakan ya makan Nah, sesama. kanibal. Gitu. Pasti. Nah itu yang kemudian kita nggak terlalu paham soal itu. Jadi seakan-akan ini kan jadi susahnya karena paradoks dengan tadi soal hilirisasi. Bagaimana mungkin Pak Prabowo dengan semangat hilirisasinya kemudian juga mengamini ekspor BBL kan gitu kan Mbak. Nah ini yang kemudian ada paradoks ini yang harus dijelaskan dengan bagus gitu untuk komunikasi publik sehingga bisa diterima oleh khalayak dan mendapatkan dukungan yang baik terhadap kebijakan yang menurut saya juga memberikan manfaat terhadap nelayan kita gitu. Kemudian Pak Kunto, apa rekomendasi Bapak terkait strategi komunikasi peraturan yang tepat kepada masyarakat supaya bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat? Selain tadi salah satunya menyederhanakan bahasa. Itu sebenarnya penting banget ya Pak. Ya, tapi memang betul. seringkali kita lupa gitu, suka lupa kalau dilupakan karena kan keseharian kebiasaan bla 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 sampai lapangan juga seperti itu, yang mana seharusnya ada proses yang harus kita lalui, yaitu ya mengolah dulu supaya bahasanya lebih sederhana. Ya, yang pertama Mbak, ini kan masih ada perdebatan di kalangan akademik sendiri kan tentang seberapa besar survivability BBL ini di ekologi aslinya di alam. Dan menurut saya walaupun ada perdebatan itu harus dibuka di publik gitu kan. Paling tidak mereka yang paham, mereka yang punya kepentingan langsung seperti nelayan juga paham bahwa ada beberapa versi nih. Ini memang diperdebatkan soal survivability-nya. Dan menurut saya nggak masalah. Yang penting adalah juga kemudian mendorong riset-riset yang lebih bagus lagi tentang pembudidayaan lobster kan gitu. Jadi orang yang ingin membudidayakan lobster juga akhirnya punya informasi yang memadai tentang ini loh sebenarnya yang terjadi, ini loh. Lalu kemudian ini kan kita seakan-akan black boxing ya, bahwa lobster hampir sama kayak udang kan gitu. Lobster hampir sama dengan komoditas perikanan lainnya, tapi kan ini beda, punya karakteristik yang unik. Nah karakteristik yang unik ini yang jarang keluar di masyarakat. Masyarakat nggak tahu. Jadi kalaupun saya nggak ngobrol dengan Pak Dekan FTIP juga sampai sekarang saya nggak tahu gitu kan. Saya mungkin masih pro nggak usah tangkap BBL gitu kan. Tapi kan kondisi fakta di lapangan lalu kemudian kajian ilmiahnya kan juga ada. Dan menurut saya ini penting untuk dikomunikasikan sih Mbak. Lalu selain menyederhanakan pesan, menurut saya yang terakhir adalah membuatnya lebih interaktif. Ya, jadi mungkin pesan-pesannya jangan satu arah, jangan kemudian hanya teks atau lebih video yang kayak gini, diskusi, dialog dengan nelayan atau bahkan kalau perlu ada bukti audiovisual tentang kanibalnya lobster itu supaya mungkin akan lebih menarik ya. Betul. Oke. Menarik sekali Pak Kunto dengan segala pemaparan yang ada, penjelasan sih ya Pak yang lebih tepatnya, mulai dari hasil risetnya, kemudian pandangan Bapak dan juga ada juga masukan untuk KKP, banyak sekali. Terakhir saya ingin menanyakan harapan Bapak terkait kebijakan yang sudah diluncurkan dan selanjutnya mungkin ada harapan Bapak untuk kami dan juga untuk masyarakat Pak Kunto. Ya sebenarnya ketika saya mendukung kebijakan ini alasannya dua. Yang pertama adalah kesejahteraan nelayan. Yang kedua adalah kelestarian dari lobster itu sendiri dan kelestarian sumber daya kita di Indonesia. Jadi ketika dua hal itu secara substantif memang benar-benar dituju, memang secara teknik juga
diusahakan oleh KKP dengan maksimal, ya saya pikir komunikasi yang transparan, komunikasi yang apa adanya saja sudah cukup untuk mendapatkan dukungan publik gitu. Kita nggak usah pakai pencitraan yang macam-macam, ya yang ini loh nelayannya sejahtera kan gitu. Itu, ini Pak. loh Betul, Pak. alamnya lestari, kita nggak menghabiskan dan tidak membuat lobster punah. Menurut saya itu sesuatu yang cukup untuk meyakinkan banyak publik di Indonesia gitu sih. Oke. Terima kasih Pak Kunto. Selanjutnya harapan dari Pak Denny nih, mewakili dari teman-teman nelayan atau pembudidaya lobster. Harapan Bapak terkait kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan nelayan, atau kebijakan seperti apa yang menurut Bapak dapat dikembangkan untuk mensejahterakan nelayan dan juga menjaga kelestarian ekosistem laut? Kalau menurut saya ya, Permen KP ini kan sudah cukup lah. Saya mau ini Permen KP ini berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya. Oke. Makanya harapan saya sebagai nelayan, mohonlah kedepannya terus dilanjutin gitu. Terus karena dilanjutkan. Ekosistem kita ini sekarang ini kita terus jaga gitu. Karena saat ini aja nelayan itu emang ada pro kontra di bawah ya. Kebanyakan nelayan itu tidak ada yang mengambil lobster besar. Gitu, karena mereka lebih memilih yang kecil-kecil BBL-nya aja, karena itu lebih menguntungkan dan lebih gampang diambilnya gitu. Sekarang yang ada di pasaran saat ini lobster-lobster besar yang beredar itu, kebanyakan itu nelayan-nelayan pinggiran yang mereka tidak punya perahu, mereka yang berenang lah, yang pasang jodang-jodang di pinggir. Itulah kenapa kita tetap beli, karena memang sumber mata pencarian mereka hanya itu aja gitu kan. Kalau kita nggak beli, kasihan mereka. Oke. Karena untuk beli untuk beli beras aja mereka nggak punya gitu kan. Apalagi mungkin beli perahu gitu. Nah makanya saya sangat mendukung sekali lah. Mudah-mudahan kebijakan ini berlanjut gitu. Mudah-mudahan kebijakannya berlanjut dengan segala tadi catatan yang sudah kita bahas bersama. Betul. Tentunya ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Kunto, Pak Denny sudah berkenan untuk berbagi banyak sekali informasi yang pastinya insightful gitu ya. Sahabat Bahari, terima kasih sudah menyimak podcast Segara. Simak terus informasi seputar kelautan dan perikanan di podcast Segara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.